Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kawan Sigit Prakoso. Di video kali ini aku akan membuat video ini dikarenakan tugas dari dosen. Untuk tugasnya itu saya menjadi YouTuber dan menjelaskan alat-alat apa saja yang dibutuhkan untuk YouTuber pemula. Untuk pertama, apa sih alat yang dibutuhkan untuk YouTuber? Di sini saya langsung aja untuk menjelaskan alatnya, yaitu laptop. Ya, pertama itu yang dibutuhkan laptop. Gunanya yaitu untuk editing video. Biasanya editing video atau video di handphone juga bisa, tetapi lebih enaknya di laptop. Oke. Untuk laptopnya yang saya miliki yaitu Acer ya. Acer ini yaitu serinya Acer E5 476G dengan spesifikasi Intel Core i3 generasi ke-7 dan grafik cardnya yaitu Nvidia GeForce MX 130. Untuk RAM-nya 4GB DDR4 dan untuk harddisknya kapasitasnya 1000GB atau sekitar 1TB. Oke. Untuk kelengkapannya laptop ini cukup cukup lengkap sih menurutku. Di sini udah ada di sisi kirinya ini udah ada konektor untuk cas, terus ada juga HDMI nya dan ada juga dua Type A USB 3.1 Gen 1, ada juga buat LAN juga, dan dia memiliki lubang ventilasi pembuangan udara di sisi kirinya yang dekat dengan keyboard. Untuk bagian depannya ini udah ada slot memory card reader dan ada dua lampu indikator yang menandakan laptop nyala atau baterai habis ya, istilahnya gitu. Oke, untuk bagian kanannya terdapat ini apa namanya, mikrofon combo jack ya kan ya, combo jack dan USB 2.0 di sini. Di sini juga ada DVD namanya yaitu optical drive. Oke, sorry. Dan untuk keamanan ini namanya apa ya? Kensington Security Lock. Oke, di sini ya. Nah. Dan laptop ini juga bisa kita upgrade ya, RAM-nya maupun ada slot cadangannya yaitu RAM dan SSD M.2. Ada slot SSD M.2 nya. Oke. Untuk aku ini ya, kemarin saya upgrade-nya hanya berupa itu RAM. Saya upgrade RAM mereknya yaitu Adata. Ada terkenal dengan memori RAM-nya. Saya upgrade dengan kapasitasnya yaitu 4GB RAM DDR4 sama, dan kecepatannya juga sama ya, hampir sama dengan laptopnya ya. Untuk kecepatannya pertama udah DDR4 dan kecepatannya yaitu 2666 MHz. Bisa mentransfer atau bandwidthnya hingga 21,3 GB per second. Untuk konsumsi dayanya cukup rendah yaitu 1,2 volt. Untuk
untuk garansi seumur hidup karena ada syarat dan berlakunya di sini. Oke, untuk garansi seumur hidup. Oke, setelah itu Anda juga bisa menambahkan ya, di laptop ini juga bisa menambahkan slot M.2 tadi ya, maupun harddisknya Anda ganti menjadi SSD NVMe juga bisa. Oke, selanjutnya saya jelaskan yang dibutuhkan lagi. Oh ya, untuk gimana ya, untuk apa namanya, untuk editing di laptop ini udah udah lumayan sih. Nah, kan biasanya kalau lebih 15 menit tuh agak lama ya renderingnya biasanya kalau laptop yang spesifikasinya standar lah menurut saya ini. Oke. Setelah laptop ya, lanjut ya, di sini kamera Anda bisa menggunakan, aku biasanya menggunakan handphone saya ini. Saya menggunakan handphonenya Realme 3 Pro, dan kualitas kameranya pun nggak kalah lah dengan kamera SLR ya, namanya juga bebas sih. Tapi yang saya punya cuma handphone ini, dan tentunya webcam. Untuk webcam untuk YouTuber gaming maupun streamer itu sangat dibutuhkan, dikarenakan untuk menampilkan wajah kita biasanya kalau laptop bawaan kan kameranya agak burik ya, nggak jelas lah. Nah, jadinya kita harus menambahkan dengan webcam. Oke, webcam yang saya punya yaitu mereknya ini, yaitu NJK Nemesis Saveros A96. Untuk spesifikasinya dia udah 2K ya, high definition real 2K, terus kualitas HD 2560 dikali 1920 pixel, bisa 1080 60 fps frame rate nya. Untuk dia juga udah auto fokusnya. Untuk kameranya itu ini 5 megapiksel terus atau 1920 pixel ya tadi udah. Terus udah ada flexible mountingnya, optionnya udah ada full 360 degree rotationnya. Terus udah apa ya namanya, udah gold plated itu, maksudnya udah built in mikrofon, udah ada mikrofon internalnya, dan sudut pandangnya itu standar 70 derajat. Oke, itu spesifikasi untuk webcam Nemesis NJK Nemesis Saveros. Oke ya, saya percepat karena kan ini ada batasnya waktunya, tadi keputus sendiri. Oke, terus selanjutnya yaitu yang saya butuhkan saya headphone ya, headset. Saya membeli headset ini karena kan udah include dengan mikrofon juga. Ini spesifikasinya ya, oke saya jelaskan. Kegunaannya untuk ya sebagai editor ya, biasanya kita harus mendengar gimana ya, perlu adanya tambahan untuk tidak terganggu dengan kebisingan luar ya, biar lebih enak gitulah intinya lah. Di kartu saya lihat spesifikasinya cuma simpel, jack plugnya udah completed kayaknya. Untuk sensitivitasnya itu udah 112 dBi. Oke. Dan micnya itu sensitivitasnya itu udah 45 dBi. Gitu aja. Untuk kualitas suara sih udah mantap buat jedak-jeduk. Oke, lanjut. Ini ya udah ya yang saya butuhkan. Untuk alat selanjutnya yaitu ya mouse. Saya butuh mouse agar lebih cepat lah, lebih memudahkan ya. Di sini aku menggunakan mouse Logitech B175.
dan spesifikasinya yaitu udah wireless ya, udah kompatibel dengan Windows 10, Windows 8, Windows RT, Windows 7, macOS, Chrome, Linux. Harganya sekitaran 100 ribuan. Itu spesifikasinya. Untuk selanjutnya, alat selanjutnya yaitu ya, aku membutuhkan keyboard ya, keyboard lagi. Kenapa saya membutuhkan keyboard? Dikarenakan untuk ya lebih mantap lagi lah, dan ada efek-efek RGB-nya ini, nah, biar lebih keren gitu, asik. Ini RGB-nya. Untuk RGB-nya, untuk spesifikasinya, tentunya udah ada lampu LED RGB-nya, ada sensor sound-nya juga. Jadi apabila ada suaranya, RGB-nya mengikuti suara tersebut. Wow, mantap kan? Untuk jumlah tombolnya ada 104 touch, ada 19 tombol anti ghosting, kabel tembaga berbalut nilon. Terus nilai ultra pollingnya sampai 1000 Hz. Terus untuk interface-nya USB 2.0, tahan hingga 8 juta kali ketukan. Terus panjang kabelnya 120 cm, beratnya cuma 1 kg. Lanjut ya. Untuk kegunaannya untuk memudahkan juga ini. Lanjut untuk produk ke selanjutnya yaitu tripod. Tripod buat apa? Buat misal kalau Anda ingin merekam dengan HP, nanti ditempelkan di sini itu loh, buat atau ngevlog ini biasanya. Gunanya itu tripodnya sembarang, kalau ini enggak ada mereknya sih, aku belinya harganya cuma 50 ribuan. Lanjut alat selanjutnya yang dibutuhkan. Nah, ini softwarenya. Saya menggunakan Filmora karena laptop ini standar gitu, enggak kuat buat software yang besar. Jadi aku menggunakan Filmora untuk editingnya. Sini udah untuk kelengkapannya juga udah cukup lah, Filmora lah cukup lengkap untuk editing. Untuk alat selanjutnya, karena waktunya udah lama ini, aku menggunakan untuk live streaming ya. Untuk live streaming aku biasanya menggunakan Prism Live Studio. Ini software buat streaming, biasanya cocok buat anak-anak atau youtuber gaming. Selanjutnya software selanjutnya, saya sering juga menggunakan ini Bandicam untuk merekam layar seperti yang saya contohkan ini. Saya sering menggunakan Bandicam dikarenakan untuk merekam layar tuh nggak begitu berat amat gitu, jadinya agak ringan, lumayan lah buat laptop spesifikasi standar ini. Itu aja yang saya butuhkan. Terima kasih. Apabila Anda menyukai video ini, silahkan di like. Kalau tidak suka bisa di dislike. Kalau mau komen silahkan di komen. Terima kasih. Jangan lupa di subscribe juga channelnya. Saya jarang juga upload konten ini ya, karena ini ada tugas ya, saya upload lah. Terima kasih. Apabila ada kata yang kurang mengenakan, saya mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.